Oke teman-teman, kita lanjutkan bahasan kita di episode public speaking dan kita sampai di fase on stage ya. Apa saja yang terjadi pada fase ini dan apa yang harus kita lakukan. Pada fase on stage maka kita harus menata performa kita ya teman-teman. Kita harus menata nafas kita, intonasi kita, cara berbicara ya, cara menyampaikan materi. Ketika kita sudah naik ke pentas ataupun ke panggung atau di depan audiens, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus berpura-pura pede ya. Ketika kita berjalan dari belakang panggung atau samping ruang kelas menuju ke tengah-tengah di depan audiens, maka yang harus kita lakukan adalah kita pura-pura pede. Kita berjalan dengan pedenya ya, gestur kita sangat-sangat pede, tidak ada rasa grogi di situ. Kemudian kita open posture ya, jangan sampai kita menunduk ya, jangan sampai kita melihat ke bawah, tapi kita straight ke depan ya, tegak. Melihat ke depan itu menandakan bahwa kita adalah benar-benar dalam rasa percaya diri yang tinggi untuk membawakan materi ini. Jadi segrogi apapun maka kita harus pretending ya, berpura-pura bahwa kita benar-benar pede di depan teman-teman kita ataupun audiens kita. Setelah itu yang harus kita lakukan adalah kita senyum saja pada seluruh audiens, kemudian kita sapa, kita sok kenal saja, sok akrab saja, dan mencoba bahwa kita blending ataupun kita membaur dengan audiens ya. Jangan menunjukkan sikap atau hal-hal yang menunjukkan bahwa kita sedang grogi. Oke, maka setelah itu kita harus berkata atau berbicara dengan ucapan salam ya, selamat pagi, kemudian ucapan terima kasih, memanjatkan doa dan seterusnya. Ini kita sebut dengan template teman-teman. Jadi teman-teman harus menyiapkan template ini selama 1 menit atau 2 menit awal. Jadi di 1 atau 2 menit awal teman-teman juga harus hafal dengan sebagus-bagusnya atau hafal di luar kepala bahwa ucapan salam ini sudah teman-teman siapkan sebelumnya ya, menyapa audien ya, berterima kasih, memanjatkan doa, puji syukur dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya pada fase ini adalah untuk memberi kesempatan badan atau tubuh kita untuk beradaptasi dengan lingkungan baru ya, dengan suasana kelas, dengan tatapan audiens kepada kita ya, mungkin ada dosen ataupun profesor ataupun orang-orang yang pangkat derajatnya di atas kita ya. Itu bisa kita mulai dengan basa-basi selama 2 menit dan ini memberi kesempatan tubuh kita untuk beradaptasi ya. Jadi ketika kita berpublic speaking jangan langsung masuk ke slide atau ke materi ya. Kata pertama yang harus keluar adalah kata-kata yang basa-basi dulu, kalimat-kalimat yang sudah sering diungkapkan oleh orang-orang ya selama 2 menit supaya kita lebih akrab dengan situasi tersebut. Itu memberi kesempatan pada jantung kita untuk berdetak lebih turun ya. Jadi detaknya akan jauh lebih turun, kita jauh lebih rileks. Sambil itu kita harus mengontrol nafas kita. Nafas kita tetap konsentrasikan pada otot-otot perut kita ya. Ini disebut dengan template dan harus teman-teman siapkan, harus dihafal ya jauh sebelum public speaking ya. Jadi jangan langsung masuk ke dalam materi yang akan kita bawakan. Kemudian untuk mengurangi grogi yang lebih lanjut pada saat tampil adalah dengan cara bergerak ya. Jadi jangan sampai kita hanya freeze di satu titik atau tempat. Ketika kita grogi dan kita hanya diam saja di satu titik, maka tubuh kita akan jauh lebih dingin ya. Otot kita akan jauh lebih tegang ya. Dan kita tidak bergerak sama sekali, maka itu akan sangat kelihatan ya. Kelihatan dari intonasi kita akan sangat berubah ya. Gestur kita tidak menarik dan seterusnya. Jadi yang harus dilakukan adalah kita bergerak teman-teman. Jadi dari kata-kata awal kita sudah menggerakkan tangan kita ya, menggerakkan atau berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain ya, asal tidak berlebihan ya, berpindahnya masih beberapa senti saja ke kanan, ke kiri, ke depan dan belakang. Kadang-kadang kita juga mendekat ke arah audien ya, kadang-kadang kita memindahkan pointer ke kanan, ke kiri, kadang-kadang kita menunjuk ke layar dan seterusnya. Jadi dengan strategi bergerak ini nanti akan mempermudah tubuh kita untuk jauh lebih warm gitu ya, hangat ya, dan tidak terlalu kaku ya. Itu juga bisa dilakukan untuk fase on stage ini teman-teman. Kemudian usahakan jangan mengaku bahwa Anda tidak siap, tidak pede, tidak belajar dan sebagainya ya. Kadang-kadang ada ya narasumber ataupun teman-teman kita sendiri yang ketika berbicara di kata pertama yang dia ucapkan, dia sudah mengatakan bahwa maaf saya tidak pede, maaf saya sedang grogi, maaf persiapan saya tidak matang dan sebagainya. Itu justru akan menjatuhkan teman-teman sendiri ya. Ya, itu adalah
pengakuan yang akan membuat teman-teman jauh lebih nervous dan audien tidak percaya dengan teman-teman. Ya, audien menaruh harapan besar pada kita untuk membawakan satu materi dan ternyata kita mengaku bahwa kita tidak siap. Dan itu adalah suatu bumerang yang akan membuat presentasi ataupun public speaking kita jauh di bawah standar ya. Sehingga usahakan jangan sampai mengaku bahwa teman-teman sedang grogi, bahwa teman-teman tidak siap dan seterusnya. Itu akan sangat mempengaruhi kepercayaan audien kepada kita semuanya. Oke. Itu saja yang bisa kita lakukan di fase on stage ya, nanti akan kita bahas lebih detail di fase-fase ataupun di teori dasar komunikasi. Pada intinya ketika teman-teman sudah berada di depan kelas atau di depan audien, satu harus pura-pura pede dari gestur, open postur, tegak melihat ke depan ya, jangan melihat ke bawah. Usahakan menyiapkan template 2 menit awal sebagai cara untuk memberikan adaptasi kepada tubuh kita untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru ya. Kemudian setelah itu teman-teman bergerak juga sedikit demi sedikit supaya badan tidak dingin, supaya tetap hangat ya, supaya tidak terlihat kaku. Kemudian di fase onset ini usahakan tetap menggunakan nafas perut untuk memproduksi suara supaya intonasi lebih bagus, lebih jelas ya, nafas lebih terkontrol dengan baik. Kemudian usahakan tidak mengaku bahwa teman-teman sedang grogi, sedang tidak siap dan sebagainya. Ya, teman-teman harus benar-benar tunjukkan bahwa teman-teman sudah siap di depan dan untuk memberikan ilmu ataupun manfaat kepada audien pada saat itu. Oke, itu adalah fase on stage dan kita akan berlanjut ke podcast selanjutnya untuk mengetahui dasar-dasar teori komunikasi, grabbing dan seterusnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Thank you.